Baik, jadi perkenalkan nama saya Maici Abigail Saragi dengan NIM 2413511050. Di sini saya akan menjelaskan apa itu QGIS beserta tujuannya. QGIS atau Quantum Geographic Information System merupakan salah satu perangkat lunak sistem informasi geografis atau GIS yang bersifat open source, sehingga dapat digunakan secara gratis oleh siapapun. Software ini banyak digunakan oleh peneliti, mahasiswa, maupun berbagai instansi untuk mengolah dan menganalisis data yang berkaitan dengan lokasi atau wilayah tertentu di permukaan bumi. QGIS digunakan untuk mengolah data spasial, yaitu data yang memiliki informasi lokasi atau koordinat geografis. Contoh data spasial misalnya peta wilayah, data penggunaan lahan, batas administrasi, atau data lingkungan yang memiliki posisi tertentu di permukaan bumi. Dengan menggunakan QGIS, data-data tersebut dapat diolah dan ditampilkan dalam bentuk visual berupa peta. Selain itu, QGIS juga memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menampilkan peta digital secara lebih mudah. Pengguna dapat menambahkan berbagai informasi pada peta, mengubah tampilan peta, serta mengatur simbol atau warna agar data yang ditampilkan lebih mudah dipahami. Dalam QGIS, data biasanya disusun dalam bentuk layer atau lapisan. Setiap layer berisi jenis data yang berbeda, misalnya layer jalan, sungai, batas wilayah, ataupun tutupan lahan. Dengan menggabungkan beberapa layer, pengguna dapat melakukan analisis geografis untuk memahami hubungan antara berbagai informasi yang ada pada suatu wilayah. Terima kasih. Saya Hafiz Aryo Adi Prabowo dengan NIM 24135-11063. Di sini saya akan menjelaskan tentang persiapan sebelum instalasi aplikasi QGIS. Yang pertama, teman-teman harus mempunyai laptop dengan spesifikasi yang mumpuni. Mungkin bisa menggunakan laptop dengan RAM 4-8. Lalu yang kedua, koneksi internet untuk mengunduh aplikasi QGIS. Disarankan menggunakan Wi-Fi supaya tidak lelet. Lalu yang ketiga, ada ruang penyimpanan yang cukup untuk mengunduh aplikasi QGIS karena aplikasi ini memiliki ukuran yang lumayan. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Iqbal Amrila dengan NIM 24135111052. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata cara mengakses website resmi akun QGIS. Oke, yang pertama yaitu cara mengakses yaitu buka browser internet Chrome, Firefox atau yang lain. Terus yang kedua, ketik alamat website resmi https://qgis.com/org. Terus yang ketiga yaitu setelah halaman terbuka, pilih menu download now seperti yang ada di gambar ini. Lalu setelah itu pilih versi yang sesuai dengan sistem operasi kamu, Windows, macOS atau Linux, seperti yang ada di gambar ini. Lalu yang terakhir, unduh file installer dan lakukan proses instalasi di komputer. Jadi setelah di download nanti akan terbuka halaman pertama dari website QGIS-nya ini. Sekian, terima kasih. Selamat pagi Bapak, saya Adrian Masona Nathaniel dengan NIM 243511057 akan menjelaskan mengunduh installer QGIS. Oke, yang pertama kita akan masuk web resmi dari QGIS yaitu qgis.org. Oke, atau bisa saja di search di website manapun QGIS. Terus kita langsung masuk aja di webnya. Di situ kita bakal ada pilihan seperti kita akan disuruh download atau download, kita pilih aja yang download. Oke, kita pilih yang long term release karena itu difokuskan pada stabilitas yang tinggi dan didukung perbaikan bug selama setahun. Oke, kita download saja, kita klik, itu kita akan klik download, ada di bagian atas. Di situ kita tunggu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, perkenalkan nama saya Immanuel Samuel Stefan Marita dengan awalan NIM 24 dan akhiran 47. Di sini saya akan melanjutkan cara membuka installer QGIS. Buka folder download yang sudah kita download di laptop. Cari file installer QGIS dengan ekstensi X, misalnya QGIS -osbo pathway -setup X. Klik 2 kali pada file tersebut untuk menjalankannya. Jika muncul notifikasi izin dari Windows, klik yes atau OK. Setelah itu akan muncul tampilan awal instalasi.
lalu klik next untuk memulai proses instalasi. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hugo Sutradzaluhu dengan NIM 2413511055. Jadi langkah selanjutnya itu pengaturan instalasi, di mana pertama-tama dulu Anda pastikan bahwa file yang sudah Anda download atau install itu berada pada file penyimpanan direktori unduhan. Kemudian langkah selanjutnya setelah proses instalasi akan muncul beberapa tampilan yang meminta kita untuk mencentang atau menceklis sebuah terms, yaitu license agreement, di mana teman-teman cukup checklistnya saja. Kemudian dilanjutkan pada menu atau tampilan untuk teman-teman menyimpan file QGIS itu sendiri. Teman-teman bisa menyimpan pada local disk C pada program files yang secara default sudah disediakan oleh QGIS, atau mungkin teman-teman bisa menggunakan penyimpanan lain yang tersedia pada device Anda. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Amanul Vita Imaniar dengan NIM 24131511048. Di sini pada tahap ini proses instalasi QGIS sedang berjalan di komputer. Jendela instalasi akan menampilkan progress bar yang menunjukkan persentase kemajuan pemasangan program. Progress bar akan bergerak secara bertahap dari 0% hingga 100% sebagai tanda bahwa sistem sedang menyalin dan memasang berbagai file yang diperlukan. Selama proses ini, installer akan melakukan beberapa kegiatan seperti menyalin file utama QGIS ke direktori instalasi, menginstal komponen pendukung seperti Python, GDAL, dan GrashGIS, serta melakukan konfigurasi sistem agar perangkat lunak dapat berjalan dengan baik. Baik, selamat malam teman-teman, selamat berbuka puasa. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai membuka QGIS dan tampilan awal pada QGIS. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan cara membuka aplikasi QGIS dan serta mengenal tampilan awalnya. Setelah proses yang dijelaskan teman-teman saya mengenai cara mendownload QGIS telah selesai, kita dapat menjalankan aplikasi dengan cara membuka QGIS dengan mengklik icon pada desktop atau melalui menu aplikasi pada komputer dengan cara mengklik 2 kali lalu tunggu hingga aplikasi berhasil kebuka. Jika aplikasi telah berhasil terbuka, maka akan muncul tampilan pada layar komputer Anda seperti tulisan QGIS 3.44 seperti pada gambar yang telah saya berikan. Lalu setelah kita berhasil membuka QGIS, maka akan ada tampilan awal atau antarmuka utama dari QGIS. Tampilan ini terdiri dari beberapa bagian penting yang akan kita kenali terlebih dahulu. Yang pertama itu ada menu utama. Menu utama ada di bagian paling atas pada layar komputer, teman-teman. Menu ini berisi berbagai perintah seperti file, edit, view, layer, dan lain sebagainya yang dapat digunakan untuk mengelola proyek serta data spasial. Lalu di bawahnya yang berisikan ikon-ikon berbagai macam warna ini berfungsi sebagai tombol pintasan untuk berbagai tools seperti membuka peta, melakukan zoom, menggeser peta, proses editing, dan sebagainya. Lalu di sebelah kiri bawah ada namanya panel layer. Panel ini digunakan untuk menampilkan daftar layer atau data yang sedang kita gunakan. Di sini kita bisa mengatur urutan layer kita, menyalakan atau mematikan tampilan data, serta mengelola layer yang ada. Lalu yang bagian paling besar yaitu yang warna putih sendiri, yaitu adalah area peta kita atau map canvas. Area ini merupakan tempat utama untuk menampilkan dan melihat data spasial yang akan kita gunakan. Dengan memahami bagian-bagian tampilan awal QGIS ini, kita akan lebih mudah mengikuti proses pengelolaan data pada tahap selanjutnya. Baik itu adalah pengenalan tampilan awal QGIS dari saya. Terima kasih sudah menonton.